Di video ini saya sangat kaget teman-teman menyimak salah satu postingan terbaru dari channel YouTube officialnya dari Kiai Ahmad Zahro. Beliau mulai sangat-sangat jengkel dan resah dengan beberapa statement, pernyataan, kengibulan, pembodohan, ungkapan-ungkapan yang selama ini dikeluarkan oleh golongan habaib, oknum-oknumnya yang sangat banyak nipu orang. Dan bahkan terlebih lagi pernyataan seorang habib, bagaimana status ulama? Ya, al-ulama warathatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Bukan warathatul anbiya. Mereka dalam keluarga Rasulullah. Inti mewarisi ilmu, wahai ulama. Tapi mereka ini keluarga Rasulullah dari daging Nabi Muhammad SAW. Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Dan mereka itu adalah thaqalain, dua pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kepada umat, yang jika kita berpegang kepada duanya, jangan salah satu ya, dua-duanya nggak sesat. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, keluarga Nabi SAW, Ahlul Baitin Nabi, ente juga sesat. Ente ngikuti Ahlul Baitin Nabi, habaib, tapi nggak pegang Al-Quran juga sesat. Dua-duanya harus. Yang sebenarnya tidak dapat dibenarkan. Jadi sebelum saya memberikan tanggapan di awal, coba kita simak seperti apa ungkapan, keresahan, dan nasihat dari Kiai Ahmad Zahro kepada seluruh habaib yang ada di Indonesia, yang banyak oknum-oknumnya ngibul dengan nasab palsunya. Pewaris Nabi itu bukan ulama, tapi habaib. Ini dengan ngaco. Padahal ada hadisnya, hadis sahih, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi, dan Nabi secara Nabi Muhammad SAW tegas bahwa yang ditokohkan itu bukan nasab beliau. Abu Bakar ya mertuanya, bukan nasab. Umar mertua, Utsman mantunya, Ali mantunya. Yang Hasan Husain iyalah cucunya, itu darah Nabi. Tapi untuk pewaris bukan Ba'alawi, apalagi Ba'alawi. Yang mohon maaf, tolong penjenengan sadar ya, yang Ba'alawi itu jangan ngaku-ngaku keturunan Nabi lah sudah. Betul. Secara ilmiah sudah terbukti, secara filologi terbukti, secara DNA terbukti bukan. Pak Quraisy itu ngaku sudah. Pak Quraisy siap? Dulu ya merasa merasakan bukan ahli nasab, tapi kemudian beliau tes DNA ternyata haplus grupnya G, ya sudah, dan lain-lain lah sudah. Saya tidak ingin mendawak-dawak ini, tapi ngaku keturunan Nabi itu berisiko. Ya. Ngaku keturunan Nabi, berisiko berat. Anggur keturunan Nabi, gak ngaku keturunan Nabi, itu bagus. Naat itu nakobah ansab aulia tis'ah. Saya termasuk pengurus pusat itu. Naat itu adalah keturunan Nabi Sayyidina Husain dari para wali songo itu. Tapi gak ngaku, gak usah diumumkan, tapi ada organisasinya. Jadi para habaib saya ingatkan ya, kalaupun kalian misalnya keturunan Nabi, tidak usah ngaku. Betul. Apalagi kemudian dikatakan bukan, lalu marah. Jelas bukan wis. Kok marah kenapa? Tidak usah lah. Biar dikatakan biar keturunan atau bukan, sudahlah. Toh kita semuanya ini inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian semuanya adalah yang paling bertakwa. Bukan nasab siapa. Nasab, bukan. Apalagi ngaku ahlul bait. Bukan ahlul bait itu hanya 5. Sayyidah Khadijah adalah yang paling bertakwa. Bukan nasab siapa. Apalagi ngaku ahlul bait. Bukan ahlul bait itu hanya 5. Sayyidah Khadijah bukan. Yang ahlul bait itu Nabi, kemudian Sayyidina Ali, Hasan, Husain, siapa ya situ ya? Fatimah. Ini dalam hadis ini yang ahlul bait. Yang lain zuriyah iya. Yang zuriyah ada darah Nabi mungkin. Keturunan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Keturunan 2 orang ini saja. tapi bukan ahlul bait.
dzurriyah, Dzurriyah. artinya keturunan. Ya. Tapi kalaupun iya ya tidak usah lah ditonjol-tonjolkan, apalagi menjadi pewaris Nabi. Bukan ulama, pewaris Nabi adalah para ulama. Ulama pengawalnya. Jadi ini yang habaib yang masih muda ini, mungkin didoktrin oleh orang tuanya atau gimana, tapi Habib Taufik, pesan saya lebih baik nggak ngaku tapi keturunan Nabi daripada ngaku tapi bukan keturunan Nabi. Itu sungguh, saya ulang, nggak boleh mencium bau surga. tuh Apa nggak berat tuh? berat, Apa nggak resiko tuh? resiko. Jadi bukan ngaku keturunan Nabi, wong ngaku keturunan bukan bapaknya atau bukan nasabnya, itu ndak boleh mencium bau surga, apalagi ngaku keturunan Nabi, padahal bukan. 180 orang sudah tes DNA di seluruh dunia, ternyata bukan, ya respi gitu. Bener. Jadi saya ini terpaksa bicara Mbak Alawi itu, ya kasihan lah. Iya, Kasihan mereka. bener. Apalagi banyak ngibul. Ngotot tetap mengaku keturunan Nabi itu beresiko. Iya, banyak ngibul lagi. Lalu mereka ada yang mengatakan gak ngakui keturunan Nabi itu kafir. Ini di sini ada videonya, saya punya, yang gak ngakui dzurriyah habaib itu dzurriyah Nabi kafir. Apa dia bukan yang pertama yang kafir? Iya. Nabi loh yang tahu. Orang Islam yang mengkafirkan saudaranya, maka dia yang kafir atau Iya. dua-duanya kafir? Kan Berbalik. berat ini. Jadi itu adalah pesan dari Kiai Ahmad Zahro yang dimana menurut saya sangat-sangat tegas dan perlu Balawi simak, bahwa kalian itu ngaku-ngaku keturunan Nabi SAW, Quraisy Shihab saja yang sudah tes DNA, anaknya dites DNA juga, malah kebanyakan dari India. Kalian sejatinya sudah tahu bahwa di posisi dusta, mengingat Al-Faqih Muqaddam juga tokoh fiktif. Apa yang mau kalian bela? Ya kehormatan, kemuliaan, sudah saking diagung-agungkan, sudah saking dielu-elukan, sudah saking mendoktrinkan, kuburan fulan, mengandung berbagai macam karomah, keramat, bisa mengabulkan doa, bla bla bla. Ini adalah kekonyolan yang kalian ajarkan kepada umat untuk mengagungkan klan kalian. Ingat pesan Kiai Ahmad Zahro. Kalian berada di ambang kejatuhan, keterpurukan, ke lembah neraka kalau seperti itu. Ngaku-ngaku sedangkan tidak terbukti. Jadi, ya ketika mereka seperti ini teman-teman, mereka juga akan punya pendalihan, berdalih dengan berbagai macam cara untuk membenarkan nasab mereka itu. Padahal tokoh yang mereka anggap sebagai paling berkeramat di muka bumi, Faqih Muqaddam, itu tokoh fiktif yang dikabarkan tingginya lebih 2 meter itu tokoh fiktif yang banyak ngibul ceritanya, banyak nipu ceritanya. Mau apa kalian? Apalagi banyak yang teridentifikasi Syiah. Dan saya yakin di antara mereka yang sok-sokan Sunni, sejatinya Syiah yang sedang bertakliyah. Dugaan saya begitu, dan banyak memang. Sekarang kan banyak yang mereka, di antaranya yang Habib-Habib As-Segaf, Al-Atos, Al-Haddad, Al-Haddar, sudah ngaku ke permukaan bahwa mereka Syiah. Imamiyah lagi. Musibah di atas musibah. Jadi semoga banyak orang yang selama ini tertipu kepada habaib, banyak yang mulai berpikir dan taubat mengikuti mereka. Semoga.